Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat serta rahmatnya kepada kita semua. Terlebih nikmat iman juga nikmat Islam. Nikmat kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita menimba ilmu syar'i, yang mana dengan ilmu syar'i ini untuk kita bisa mendapatkan kehidupan yang diinginkan oleh Allah Jalla Jalaluh, yang tentunya kehidupan yang bahagia. Karena hakikat daripada kebahagiaan di dalam kehidupan kita, para ulama mengatakan itu hukumnya wajib untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Makanya Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, kebahagiaan itu bukan suatu pilihan, akan tetapi kebahagiaan itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh Allah Jalla Jalaluh untuk kita semua. Sebenarnya harus untuk mendapatkannya. Makanya Allah sampaikan di dalam Quran surah yang ke-10, yaitu surah Yunus, di ayat yang ke-58, 59, Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'idhatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'idhah, yaitu peringatan, yang mana yang dimaksud daripada peringatan di situ adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sebagai obat dari segala macam penyakit di dalam dada manusia. Makanya orang yang memiliki penyakit hati, sombong, dengki, iri, hasad, nah itu bisa dipastikan itu disebabkan karena mereka jauh dari Al-Quran. Ya, karena orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran pasti dijauhkan dari hal-hal tersebut, karena salah satu daripada efek positif daripada orang itu selalu berinteraksi dengan Al-Quran adalah syifa'un lima fis sudur, yaitu sebagai obat dari segala macam penyakit yang ada di dalam dada manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah hudan, petunjuk, yaitu solusi terbaik dari setiap permasalahan kehidupan kita. Makanya banyak orang yang mencari solusi dari setiap permasalahan kehidupannya, bahkan mereka membayar mahal manusia lainnya untuk mencairkan masalah kehidupannya. Padahal seluruh permasalahan kehidupan kita itu ada semua di dalam Al-Quran, dan semua jawabannya ada juga di dalam Al-Quran. Ya, makanya Allah sampaikan hudan linnas ataupun hudan lil muttaqin. Makanya Allah sampaikan kalimat hudan itu di halaman pertama surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Isinya kita tidak meragukannya. Ya. Apa yang kita ragukan di situ? Karena sesungguhnya hudan lil muttaqin, seluruh isi daripada Al-Quran itu adalah solusi terbaik dari setiap permasalahan kehidupan kita. Dari bangun tidurnya kita sampai tidur lagi, semuanya ada solusi di dalam Al-Quran. Kemudian warahmah, yaitu cinta, kasih sayang dari Allah Jalla Jalaluh. Dan ini hanya diperuntukkan bagi lil mu'minin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat ini ada kelanjutannya. Di ayat berikutnya Allah sampaikan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah sampaikan, wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku itu, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan keagungan Allah, dengan maha besarnya Allah, cinta dan kasih sayangnya Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan kami menurunkan Al-Quran itu, falyafrahu, maka hendaklah mereka berbahagia. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa, beliau menjelaskan ayat ini. Beliau sampaikan bahwasanya kalimat falyafrahu, ya, hendaklah mereka berbahagia, ini menunjukkan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
dan perintah di sini adalah hukumnya wajib. Artinya apa? Tadi bahwa kehidupan bahagia itu bukan suatu pilihan, akan tetapi itu adalah wajib hukumnya untuk kita hidup bahagia. Ya. Kita lihat orang kafir menginginkan kehidupan yang bahagia, akan tetapi mereka salah jalan. Maka kita yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk kita mendapatkan kebahagiaan itu. Ya, tapi dengan dua hal kita mendapatkan kebahagiaan itu. Ya, ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Syarah Hilyati Thalibil Ilm. Beliau menjelaskan bahwasanya setidaknya kita penuhi dua hal ini, kita insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan itu. Apa itu? Yang pertama adalah selalu berinteraksi dengan Al-Quran tadi, karena jelas ayatnya, ya, bahwasanya orang yang selalu bersama Al-Quran, maka itulah mereka yang terbuka hatinya, kemudian alam nasrah laka sadrak, mereka diberikan kebahagiaan, mereka diberikan kelapangan di dalam dada mereka, yang mana mereka mendapatkan kebahagiaan baik di dunia, lebih-lebih di akhirat itu. Ya. Itu Al-Quran itu. Makanya Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, ketika kita lupa dengan Al-Quran, berarti itu menunjukkan bahwasanya hati kita sedang jauh dari kebahagiaan. Ya Pak ya, Bu ya. Ya. Makanya Al-Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan bahwasanya barometer ataupun ukuran ketika seseorang itu ingin melihat jauh dan dekatnya dia dengan Allah, maka lihatlah jauh dan dekatnya dia dengan Al-Quran. Kalau orang itu jauh dari Al-Quran, berarti itu menunjukkan dia sedang jauh dari Allah. Tapi kalau sekiranya dia selalu berinteraksi dengan Al-Quran, istiqomah dengan Al-Quran, maka insya Allah pastikan dirinya tersebut insya Allah dekat dengan Allah. Ya? Dia dekat dengan Allah ketika dia selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya kita lihat itu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa dengan sekalian dimuliakan Allah, sekalipun beliau kesibukan ini, kalau ada yang bertanya, kalau ada yang mengatakan bahwasanya memberikan alasan ketika disuruh untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran dan lain sebagainya, alasannya itu adalah karena sibuk dengan duniawi, karena sibuk ini dan itu, maka kita perhatikan para sahabat, Pak, jangan kira para sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan baginda Rasulullah SAW, mereka jauh daripada sifat duniawi, ya, urusan-urusan dunia. Enggak, Pak, wallah, mereka itu, Pak, bangun tidur mereka berupaya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun di sepertiga malam terakhir. Kenapa itu, Pak? Karena di pagi harinya mereka merasa bahwasanya pagi harinya mereka sudah berurusan dengan duniawinya. Coba kita lihat sahabat Utsman bin Affan, Pak, keluar pagi harinya, Pak, sampai kemana? Sampai ke Mesir, Pak. Sampai kemana? Sampai ke Suriah. Untuk ngapain, Pak? Untuk berdagang. Itu sahabat Utsman bin Affan, Pak. Sahabat Abdurrahman bin Auf, itu sahabat-sahabat terkaya itu, Pak, ya? Sahabat-sahabat terkaya terkait masalah duniawinya, akan tetapi mereka tidak pernah lupa terkait masalah Al-Quran. Makanya sampai-sampai sahabat Utsman bin Affan mengatakan bahwasanya lau anna qulubana tahurat ma syabi'na min kalami rabbina. Kalau sekiranya hatiku ini bersih, kalau sekiranya hati kita itu bersih, maka kita tidak akan pernah merasa bosan dengan Al-Quran. Kita nggak akan pernah merasa bosan dengan Al-Quran kalau hati kita itu bersih, Pak. Kita lihat sahabat yang kedua yang bernama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid itu adalah salah satu daripada pimpinan perang yang diberikan legalitas langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pemimpin perang. Ketika pulang dari peperangan, beliau mendapati dirinya merasa dirinya jauh dari Al-Quran. Pulang dari peperangan, kemudian beliau sampaikan kepada Al-Quran, wahai Al-Quran, aku mohon maaf kepadamu karena sesungguhnya disebabkan karena jihad yang menjadikan aku jauh darimu. Sempat minta maaf, merasa bersalah dengan Al-Quran, Pak. Kenapa? Karena beliau tidak sempat untuk membaca Al-Quran disebabkan karena sibuknya berjihad. Coba kita tanyakan pada diri kita, Pak,
dengan kesibukan apa kira-kira sehingga saat ini kita jauh dari Al-Quran? Apa kesibukan kita, Pak? Sahabat Khalid bin Walid, padahal beliau mengatakan hal demikian, Pak, itu jauh hari sebelumnya itu telah diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan baginda Rasulullah SAW bahwa beliau adalah penghuni surga. Yang seharusnya biasa aja gitu ya. Biasa saja. Oh, kan saya udah penghuni surga, kan saya baru pulang dari jihad. Yang gak jadi masalah, saya jauh dari Al-Quran. Tapi nggak seperti itu. Sahabat Khalid bin Walid belum meminta maaf kepada Al-Quran. Sudah berapa kali kita minta maaf kepada Al-Quran, Pak? Disebabkan karena kita melalaikannya. Pertanyaan yang kedua, dengan alasan apa kita melalaikan Al-Quran? Kita minta kebahagiaan, ihdinas siratal mustaqim. Bapak tahu? Ibu mau tahu? Kalau kita mentadaburi kalimat ihdinas siratal mustaqim, itulah minta kebahagiaan, Pak. Yang kita minta dulu kebahagiaan, Pak. Ya, jalan yang lurus itu kan bahagia, Pak. Iya kan? Jalan lurus bahagia, Pak. Jalan kesesatan itu mereka tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, Pak. Makanya ihdinas siratal mustaqim itu adalah kita minta kebahagiaan. Kebahagiaan yang sifatnya duniawi, lebih-lebih kebahagiaan di akhirat nanti. Akan tapi kita jauh dari Al-Quran. Bagaimana mungkin Allah memberikan kebahagiaan di situ? Ya, makanya nggak usah banyak-banyak, Pak. Kita baca Al-Quran dalam sehari nggak usah banyak-banyak. Ya minimal 5 juz, Pak ya. Ya, Pak ya. Bisa nggak, Pak? Bisa lah, insya Allah. Ya, betul, Pak. Kalau Bapak, kalau kita istiqomah, ya setidaknya mungkin 1 juz atau 2 juz lah. Jangan kurang dari 1 juz dalam sehari. Ya, karena Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, ya, Imam Al-Qurtubi menulis kitab ini At-Tadhkirah yang kita bahas. Beliau menyampaikan bahwasanya orang yang paling cerdas itu adalah ahlul Quran, Pak. Siapa ahlul Quran? Yaitu mereka yang memiliki hati yang merasa terikat dengan Al-Quran. Itu orang paling cerdas, Pak. Makanya coba lihat di sekolah-sekolah. Ini saya langsung survei langsung, Pak. Dan bisa kita simpulkan di situ. Coba lihat, entah itu sekolah umum atau sekolah pesantren. Coba lihat di situ, mereka yang mendapatkan predikat atau peringkat juara 1, lebih-lebih juara umum. Lihatlah di situ, mereka yang terbanyak menghafal Al-Quran. Coba lihat, Pak. Dari SD, SMP, SMA, kita lihat saja. Pastikan di situ mereka yang paling banyak menghafal surah-surah pendek, atau mereka yang terbanyak menghafal ayat-ayat dari Al-Quran itu. Coba dilihat di sini. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ingin menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang cerdas, bukan yang pintar, Pak, tapi cerdas. Kalau pintar itu udah kebanyakan di Indonesia ini, Pak. Ya, Pak ya. Udah terlalu banyak orang-orang pintar di Indonesia ini. Tapi yang kita butuhkan itu adalah orang cerdas. Ya, orang cerdas. Kalau dalam definisi ulama, Pak, kalau cerdas dengan pintar itu berbeda. Ya, kalau pintar itu adalah mereka bisa menghafal ilmu tapi belum tentu bisa mengamalkannya. Itu pintar. Ya, Pak ya? Itu pintar. Mereka melihat sesuatu hanya memandang saja, hanya melihat saja. Mereka tidak bisa menyimpulkan dan mengambil ibrah, mengambil ilmu dari apa yang mereka dapatkan tersebut. Musibah ya begitu saja. Mereka istighfar sudah lupa. Tidak bisa mengambil ibrah, tidak bisa mengambil pelajaran. Itu namanya pintar. Tapi orang yang cerdas itulah mereka yang mendapatkan sesuatu kemudian mereka langsung merubah dirinya. Itu namanya orang cerdas. Nah, makanya kalau ingin kita menjadikan diri kita, terlebih mungkin anak-anak kita, istri kita dan lain sebagainya, maka didik mereka dengan Al-Quran. Coba kita lihat bagaimana kesuksesan Nabi SAW, Pak, di dalam mencerdaskan para sahabatnya itu dengan apa, Pak? Dengan Al-Quran. Mana dalilnya? Di dalam Quran surah apa, Pak? Banyak di dalam Al-Quran disebutkan itu. Di antaranya adalah surah Al-Jumu'ah di ayat yang kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi.
Yang pertama kali yang Nabi SAW ajarkan kepada para sahabatnya adalah, maaf, bukan ekonomi, bukan kedokteran, bukan ini itu, bukan Pak, bukan matematika, bukan. Tapi yang pertama kali apa? Yatluna kitabullah, yaitu Nabi SAW mengajarkan Al-Quran. Itu yang paling pertama. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembalikan pada tadi, dua hal untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan hidup. Yang pertama apa tadi? Dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua itu adalah bil ilmi, yaitu dengan ilmu itu sendiri. Dengan ilmu. Maka dua hal ini jangan pernah kita pisahkan. Selalu kita mengkaji Al-Quran, selalu kita membaca Al-Quran, tapi di satu sisi kita jauh dari majelis ilmu juga. Wallah, mustahil kita bisa istiqomah dengan membaca Al-Quran selama kita jauh dari majelis ilmu. Karena yang menjadikan kita istiqomah untuk membaca Al-Quran, yang menjadikan kita istiqomah di dalam beribadah, itu disebabkan karena ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya alhamdulillah, bersyukur kita, Bapak Nabi sekalian yang dimuliakan Allah, diberikan kesempatan pada malam hari ini ataupun malam-malam yang lainnya, ketika ada pengajian rutin, ya, membahas perkara-perkara ilmu di situ, maka Allah tetap memberikan kesempatan kepada kita. Masya Allah, itu adalah nikmat yang luar biasa. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, inna a'dhaman ni'mah luzumul istiqamati fi ta'atillah. Sesungguhnya nikmat yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah nikmat iman dan juga nikmat Islam, itu adalah nikmat ketika kita bisa istiqomah di atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat paling agung, Pak. Dan wallah, Pak, kita tidak akan pernah bisa istiqomah kalau sekiranya kita jauh dari majelis ilmu. Lalu pertanyaan tadi, Ustaz, mana dalilnya kalau ilmu itu bisa membahagiakan orang? Nabi SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di rumah-rumah Allah. Mereka saling mengajarkan ilmu. Ada yang membacakan, ada yang mendengarkan. Kecuali apa? Mereka akan diberikan 4 hal, kata Allah. Kecuali 4 hal, mereka pasti akan mendapatkan, langsung dibayar cash oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis ini. Apa itu? Nazalat alaihimus sakinah. Yaitu orang yang duduk di majelis ilmu pasti merasa tenang, Pak. Kira-kira ada nggak di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada saat ini tapi tidak merasa tenang juga? Nah, kalau tidak merasa tenang berarti ada yang keliru dengan hati kita, Pak. Ya, seharusnya ilmu itu menjadikan kita tenang. Dan ketika kita mendapatkan ketenangan, bukankah itukah yang dimaksud dengan kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu membuahkan ketenangan. Ketenangan membuahkan kebahagiaan. Yang kedua, kata Allah, kata Nabi SAW, wa wasyiyathum rahmah, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmah, cinta, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ingin kita mendapatkan surga, maka jangan pernah kita lepas daripada majelis ilmu. Karena jalan untuk mendapatkan surga itu, Pak, bukan disebabkan karena amalan kita, Pak, bukan, Pak. Paham ya? Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, jalan untuk kita mendapatkan surga itu bukan disebabkan karena amalan kita, bukan. Nabi SAW sendiri mengatakan, hadis riwayat Imam Tirmidzi itu, bahwasanya Nabi SAW menyampaikan dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, la yadkhulul jannata bi ahadin minkum bi amalihi. Sekali-kali kalian masuk surga itu bukan disebabkan karena amalan kalian. Itu kata Nabi. Lalu apa ya Rasulullah yang menjadikan kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Dengan 2 saja, Pak. Apa itu? Biridallahi wa rahmatih.
dengan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dengan cinta dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, ada kan orang yang mengumpulkan amalan sebanyak mungkin ketika di dunia, tapi ujung-ujungnya neraka, ya enggak Pak? Kan banyak gitu. Di mana Ustaz tahu? Lah banyak lah Pak. Di dalam Al-Quran sendiri Allah sebutkan itu amilatun nasibah. Bapak tahu gak itu artinya amilatun nasibah? Amilatun nasibah itu kata Allah, berapa banyak orang itu mengumpulkan amalan sebanyak mungkin ketika di dunia dengan kalimat nasibah. Nasibah itu Pak ta'ab, yaitu letih, lelah yang tidak ada habis-habisnya. Coba bayangkan, menunjukkan bahwasanya mereka selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tadi itu tasla naron hamiyah. Mereka mengumpulkan amalannya banyak ketika di dunia, tapi ujung-ujungnya mereka dimasukkan Allah ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Itu dalilnya yang menunjukkan bahwasanya ibadah bukan menjadikan kita, bukan semata-mata karena ibadah yang menjadikan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi karena apa? Ridho dan rahmatnya Allah Jalla Jalaluhu. Dan diantara cara untuk kita mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah, yaitu di majelis ilmu. Majelis ilmu Pak. Kemudian yang ketiga adalah wa haffathumul malaikah, atau dalam riwayat yang lain wa haffathumul malaikah. Ya, bisa dibaca huffat atau haffat. Haffathumul malaikah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat khusus untuk menaungi kita. Kata Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhaddab, beliau menyampaikan bahwasanya bagaimana bentuk daripada para malaikat itu menaungi orang-orang yang berada di majelis ilmu, maka di antaranya itu adalah jangankan apa yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada di dalam diri mereka saja, artinya ada keinginan di dalam hati mereka tapi belum sempat untuk meminta lewat doa-doa mereka, maka pasti Allah akan kabulkan. Itu disebabkan karena malaikat langsung mengaminkan apa yang mereka inginkan. Masya Allah. Itu di majelis ilmu Pak. Kebahagiaan apa lagi yang kita cari Pak? Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang keempat, yang keempat itu adalah wa dzakarahumullahu fi man indah, yaitu orang yang berada di majelis ilmu, mereka akan selalu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pujian langsung oleh Allah. Tuh lihat, wahai para malaikatku, tuh lihat tuh hamba-hambaku, mereka sedang berkumpul, mereka sedang beramai-ramai di masjid, di majelis ilmu. Mereka mengkaji ilmu-ilmu yang diberikan kepadaku, yang diberikan olehku. Kata Allah, tuh fulan bin fulan. Luar biasa. Kita dipuji oleh orang tua saja, kita sebagai anak dipuji oleh orang tua, kita sebagai suami dipuji oleh istri saja, kita dipuji oleh murid-murid kita saja. Luar biasa itu Pak. Tapi ini langsung dipuji oleh Sang Khalik yang menciptakan kita. Kebahagiaan apa lagi yang kita cari? Makanya Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, jangan pernah kita tinggalkan dua hal ini kalau kita benar-benar jujur ingin mendapatkan kebahagiaan. Jangan tinggalkan itu. Rugi kita ketika ditawarkan, oh ini ada kajian ini di Masjid Babu Sanang, Sabtu besok ada, mungkin Ahad besok ada, ikuti itu Pak. Ya, ikuti itu. Kita harus menanamkan rasa butuh kepada ilmu itu. Ilmulah yang menjadikan seseorang itu terangkat derajatnya insya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita bahas ini Pak, itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kematian Pak. Nah, kenapa kita harus membahas yang berkaitan dengan kematian juga? Masya Allah Pak, beda Pak, cara matinya orang yang berilmu sangat jauh berbeda Pak di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan cara matinya orang yang tidak berilmu. Ya. Ketika dia melafazkan kalimat la ilaha illallah saja yang sebagai syarat untuk kita bisa mengetuk pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, itu ada perbedaan di situ Pak. Mohon maaf, cara matinya saya, cara matinya antum, cara matinya antum, cara matinya bapak semuanya tidak ada yang sama Pak kita. Betul Pak, tidak ada yang sama. Itu sesuai daripada tingkatan
ataupun kualitas daripada apa yang ada di dalam diri kita. Baik itu apa yang kita pahami ataupun yang lebih-lebih apa yang kita amalkan semasa hidup kita. Semuanya beda kita, Pak. Sekalipun mungkin sama-sama kita, mohon maaf, bareng-bareng kita meninggal dalam keadaan sujud, tapi di sisi Allah semuanya berbeda. Meninggal ketika sujud, Pak, sama-sama kita. Itu apa yang membedakannya? Yaitu kualitas yang ada pada diri kita. Kualitas apa yang dimaksud? Yaitu ilmu. Makanya jelas yang disampaikan oleh tabi'in yang bernama Abdul Aziz mengatakan bahwasannya, man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu yang benar, maka lihatlah, kerusakan ibadahnya itu pasti lebih banyak daripada maslahatnya ataupun kebaikannya. Nah, disinilah pentingnya kita terus mengkaji ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, saya selesaikan sedikit. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwasannya orang yang mengkaji ilmu itu, Pak, setidaknya itu ada 4 golongan. Ya, Pak ya? Artinya orang menangkap ilmu itu ada 4 golongan manusia, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya. Dan itu beliau simpulkan sebagaimana gelas yang ketika diberikan asupan air. Gelas itu, Pak, bermacam-macam, Pak. Ada gelas yang ketika diberikan asupan air, sebelum diberikan asupan air, gelas itu sudah tersedia dalam keadaan penuh dengan air. Ketika kita tuangkan air itu, maka secara otomatis pasti air tersebut akan dia tolak. Air yang kita tuangkan itu pasti ia akan tolak. Begitu juga dengan golongan yang pertama dari orang yang menuntut ilmu, yaitu apa? Mereka yang hatinya sebagaimana gelas yang penuh tadi, yaitu ketika dia datang ke pengajian, ke majelis ilmu, dia merasa telah mengetahui, saya sudah mengetahui ilmu. Oh, itu ustadz baru belajar kemarin itu, padahal itu dari dulu loh saya kaji itu. Nah, tapi ngapain dia ke sini? Ngapain dia ikut majelis ilmu? Itu hanya sekedar untuk mengetes, hanya sekedar untuk melihat bagaimana sih kualitas daripada ustadz itu dibandingkan dengan kualitas dirinya. Maka orang yang seperti ini selama-lamanya mereka tidak akan pernah mendapatkan ilmu tambahan, tidak akan pernah. Kenapa? Karena kesombongan. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Makanya hilangkan sifat sombong di dalam diri kita. Makanya Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, ya, ketika Imam Ibnu Katsir menafsirkan satu ayat di dalam Al-Quran itu, innama yakhshallaha min ibadihi ulama, ya, Imam Mujahid mengatakan ada 2 orang yang tidak akan pernah mendapatkan ilmu, yaitu apa? La yanalul ilm, mereka tidak akan pernah mendapatkan ilmu. 2 hal, 2 orang. Siapa itu? Al-mustahyi wal mustakbir, yaitu mereka yang pemalu, malu bertanya, malu datang ke majelis ilmu. Wal mustakbir, yaitu mereka yang sombong. Mereka ada kesombongan. Ya, ustadz itu lagi. Ya, nah, sampai kapanpun mereka tidak akan pernah mendapatkan ilmu itu, sampai mereka menghilangkan nilai kesombongan di dalam diri mereka. Itu sebagaimana tadi itu, gelas yang sudah dipenuhi dulu dengan air, kemudian kita tuangkan air itu percuma kita tuangkan. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu ada hati manusia ketika menerima ilmu sebagaimana gelas yang bocor. Ya, Pak ya, Ibu sekalian dimuliakan Allah, sebagaimana gelas itu bocor, ya, ada hati manusia yang seperti itu, Pak. Kalau gelas itu bocor, Pak, sehingga seberapapun air yang kita kucurkan
yang kita tuangkan di dalamnya, maka tidak ada sedikit pun yang tersisa di dalamnya, karena yang namanya gelas itu bocor. Nah, itu juga keadaan hati manusia yang kedua ketika mereka itu mendapatkan ilmu, ketika mereka itu mencari ilmu, yaitu mereka mendapatkan ilmu, akan tapi mereka tidak bisa mengamalkan apa yang mereka dapatkan itu. Allahu Akbar. Yang penting saya ikut pengajian, urusan beramal itu nanti. Enggak seperti itu, Pak. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, Bapak dan Ibu tahu apa makna daripada yang kita minta dari kalimat ihdinas siratal mustaqim? Ya, Pak. Kalimat ihdinas siratal mustaqim, kalau kita mentadaburinya itu, Pak, itu adalah cuma dua makna, Pak. Apa maknanya? Yaitu ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh ulama di masa tabi'in yang bernama Hasan al-Basri rahimahullahu taala. Sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Abu Nuaim di dalam kitabnya Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Imam Hasan al-Basri mengatakan kalimat siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, itu adalah kita meminta dua hal. Apa itu? Al-ilmu wal amal. Ya, apa? Ilmu dan amal. Ada orang diberikan ilmu oleh Allah, akan tapi tidak diberikan hidayah untuk mereka bisa mengamalkan ilmunya. Makanya dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim, itu yang selalu kita minta, agar ketika pengajian seperti ini bukan hanya ilmunya yang kita cari, bukan hanya ilmu yang kita dengarkan, tapi kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar pulang dari pengajian ini kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan itu. Kenapa itu? Kenapa kita harus meminta ihdinas siratal mustaqim, ilmu dan amal? Makanya Allah lanjutkan, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Kau berikan nikmat, ya Allah. Siapa mereka? Yaitu Allah tafsirkan di dalam Quran surah An-Nisa. Ya. Minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yaitu 4 golongan itu yang diberikan nikmat oleh Allah berupa ilmu dan amal. Siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Kalau kita tidak mampu, karena mustahil menjadi orang yang pertama, yaitu masuk dari bagian daripada para anbiya, para rasul kita, itu mustahil sampai kapanpun. Tapi setidaknya kita masuk pada golongan yang kedua, yaitu para syuhada. Itu yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim itu, Pak. Ya, syuhada. Itu maka kita minta, ya Allah. Ini saya ajarkan satu doa, Pak. Sebagaimana doa ini yang diajarkan oleh siapa? Oleh Malik bin Dinar rahimahullahu taala. Tabi'in Malik bin Dinar mengajarkan satu doa kepada murid-muridnya. Ini saya masih hafal ini. Ini pertama kali saya masuk pesantren dulu. Diajarkan sama ustaz. Dan alhamdulillah hingga saat ini saya tidak pernah lupa untuk berdoa dengan doa ini. Masya Allah. Allahumma aishna aisha su'ada wa amitna mauta syuhada wa adkhilna fi zumrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Allahumma aishna aisha su'ada, ya Allah, hidupkanlah kami dengan kehidupan yang bahagia. Wa amitna mauta syuhada, dan wafatkanlah kami dengan kematian yang syahid. Wa adkhilna fi zumrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan masukkanlah kami ke dalam golongannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam surga Firdaus. Itu kita minta, Pak. Ya, makanya siapa? Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu meminta, Allahumma inni as'aluka syahadatan fi baladi rasulik. Masya Allah. Ya Allah, aku minta kesyahidan di negeri Rasulmu, yaitu di negeri di kota Madinah. Ya. Wa wafatan bi syahadah, dan meninggal dalam keadaan syahid. Ya, itu kita minta itu, Pak. Minta kesyahidan itu, Pak. Betul, Pak. Kalau Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kalau tidak ingin merasakan sakitnya sakaratul maut, maka minta kesyahidan. Ya, Pak ya. Ibu sekalian dimuliakan Allah, ini kita sedang membahas yang berkaitan dengan ini. Kita pada tadzkirah ini, masalah kematian. Ya,
Karena di dalam hadis itu Pak, hanya satu kelompok, hanya satu golongan, hanya satu orang saja yang tidak merasakan apa? Sakitnya sakaratul maut. Siapa mereka? Yaitu mereka yang meninggal di atas kesyahidan. Betul Pak? Mereka meninggal di atas kesyahidan, mereka tidak akan pernah merasakan sakitnya sakaratul maut. Justru sakaratul maut itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kenikmatan bagi mereka. Makanya sahabat Umar bin Khattab itu Masya Allah Pak, luar biasa, sesibuk sebanyak apapun doanya beliau, ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah beliau itu lupa dengan doa minta kesyahidan. Padahal sampai siapa Pak? Sahabat Ikrimah radhiyallahu anhu itu menegur sahabat Umar bin Khattab, "Wahai Umar, kenapa engkau meminta kesyahidan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diwafatkan di Masjid Nabawi di kota Madinah? Padahal di kota Madinah waktu itu, Pak, itu adalah kota yang paling aman dan tidak ada peperangan terjadi. Aneh engkau ini wahai Umar. Bagaimana mungkin engkau diwafatkan oleh Allah di atas kesyahidan? Padahal kota Madinah itu dalam keadaan aman. Emang siapa yang menyerangmu? Siapa yang membunuhmu? Orang kafir dari mana?" Itu kata Ikrimah, Pak. Tapi karena kesungguhannya, tekadnya yang kuat, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang aku minta. Itu kata Umar bin Khattab. Selalu beliau minta hingga pada akhirnya di sholat asarnya beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Ya. Ya orang Syiah itu. Ya. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi itu. Makanya kuburannya itu kan ya ya katanya saja sih, kuburannya mereka buat, orang Syiah itu kan buat kuburannya itu di Iran itu. Ya, dan di situ dijadikan sebagai Ka'bahnya orang-orang Syiah. Makanya ketika mereka tawaf, Allahumma jma'na bi Abi Lu'lu'ah. Ya, makanya kita aminkan, Pak. Ya, karena mereka berdoa, "Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama Abu Lu'lu'ah." Ya. Ya, karena itu bodohnya orang-orang Syiah itu, Pak. Ya, kumpulkanlah kami bersama golongan yang Abu Lu'lu'ah. Ya, karena kata mereka, makanya setiap hari Asyura, ya, tanggal 10 Muharram, ya, mereka melayangkan balon itu, ya. Balon, di setiap balon itu ditulis satu huruf. Ya. Satu huruf. Tulisannya itu adalah dari Aisyah, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, Muawiyah, hum kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Waliyadzubillah. Nah, itu parahnya orang Syiah itu. Nah, kembalikan pada tadi, bahwa dari sekalian mau sedikit, bahwasanya itulah pentingnya kita itu terus berada di jalan ilmu itu. Kita minta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita, ya, di atas ilmu dan amal itu sendiri. Ya, wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Kita lanjutkan setelah adzan. Silakan.
Baik, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, itu tadi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka mendapatkan keistiqomahan di dalam ilmu dan amal tadi. Yang kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan doa kita siratal ladzina an'amta 'alaihim, kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini hati-hati, jangan sampai kita hanya sekedar mengucapkan doa itu, jangan sampai disayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, Pak. Ya, kenapa disayangkan? Karena kita selalu meminta minimal 17 kali di dalam sehari dan semalam. Ya, 5 waktu sholat kita selalu kita minta kepada Allah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Akan tapi kita tidak mengetahui apa maknanya itu. Ya, Pak ya? Kita tidak mengetahui maknanya itu. Makanya coba kita lihat itu, Pak. Berapa banyak orang-orang yang masuk terjerumus ke dalam kesesatan. Ya enggak, Pak? Padahal mereka sholat. Mereka baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Padahal seharusnya kalau mereka sholatnya benar, mereka paham apa yang mereka baca, Pak. Enggak mungkin mereka sesat, Pak. Enggak mungkin. Kenapa? Karena mereka langsung berlindung kepada Allah. Ya Allah, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Siapa mereka? Al-Maghdub, yaitu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi itu dimurkai? Karena mereka banyak memahami tentang Islam, mereka banyak memahami tentang Allah, mereka banyak memahami tentang Rasulullah, mereka banyak memahami tentang hari akhir, akan tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Itu orang Yahudi, Pak. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyampaikan di dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa itu, berapa banyak orang-orang muslim itu adalah mengadopsi pemikiran-pemikiran daripada orang-orang Yahudi tanpa mereka sadari. Siapa mereka itu? Yaitu mereka rajin masuk ke majelis ilmu, akan tapi tidak sedikit pun keinginan untuk mereka mengamalkan dari ilmu yang mereka dapatkan. Allahu Akbar. Itu sifat Yahudi ada pada diri mereka. Sekalipun mereka bukan orang Yahudi, tapi sifatnya mereka adopsi. Boleh itu bilang. Ya. Kemudian yang kedua adalah waladdallin, bukan pula ya Allah orang-orang Nasara. Ya. Kenapa orang Nasara itu dikatakan sebagai waladdallin, yaitu orang-orang yang sesat dan menyesatkan? Kebalikan daripada orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu adalah berilmu tapi tanpa beramal, orang Nasara adalah mereka rajin beramal tapi tanpa didasari dengan ilmu. Kalau kita wasitiyah, yaitu pertengahan, kita berada pada pertengahan di antara orang-orang Yahudi, di antara orang-orang Nasara. Ketika kita mendapatkan ilmu, maka kita langsung mengamalkannya. Itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya selesaikan. Keadaan hati manusia dari 4 golongan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim tadi. Ya, golongan yang ketiga, ketika mereka berada di majelis ilmu, adalah ada golongan yang mana mereka belajar, mereka mendengarkan ilmu, akan tapi sebagaimana gelas yang kotor. Gelas yang kotor ketika dituangkan air, maka tidak merubah, ya, tidak merubah air itu menjadi bersih dan tidak ada manfaatnya sama sekali.
tidak bisa dibuat diminum. Begitu juga dengan ilmu kita. Kalau hati kita, keadaan hati kita itu kotor, kemudian kita datang ke majelis ilmu, maka nggak ada manfaatnya sama sekali ilmu yang diberikan kepada kita sampai kita membersihkan hati kita dulu. Ya, makanya saya sarankan juga di sini, ya, kepada Pak DKM, pernah waktu itu juga saya sampaikan untuk ada juga pengajian di sini yang harus rutin, yaitu berkaitan dengan pengajian tazkiyatun nufus. Ada. Nah, itu harus ada itu. Ya. Karena mohon maaf, karena dikhawatirkan kita terlalu banyak menyimpan memori-memori ilmu, ya, data-data dari ilmu-ilmu yang disampaikan kepada kita, akan tapi ternyata tidak ada manfaatnya sama sekali dari ilmu yang disampaikan kepada kita. Kenapa? Karena hati kita selalu menolak. Kenapa? Karena keadaan hati kita belum dibersihkan dengan tazkiyatun nufus. Harus ada itu. Ya. Makanya karena percuma, Pak. Bahkan kita menghafal Al-Quran sekalipun, kalau hati kita itu belum dibersihkan terlebih dahulu, maka udah. Ya. Al-Quran tidak akan memberikan manfaat kepadanya. Nah, begitu juga dengan ketika kita hati di majelis ilmu ini. Itulah keadaan daripada yang ketiga, itu kelompok yang ketiga. Mereka datang di majelis ilmu, akan tapi dengan membawa hati yang hasad, hati yang benci dan lain sebagainya tadi. Ya. Sakit hati sama ini, sakit hati sama itu. Sekalipun mungkin, mohon maaf, ada di antara bapak-bapak, mohon maaf, ada di antara bapak-bapak misalkan datang dari rumahnya untuk mendengarkan kajian saya misalkan, sekalipun kedongkolan, ada kedongkolan di dalam dirinya, sekalipun kedongkolan itu bukan pada saya, maka wallah tidak akan pernah berefek ilmu yang saya sampaikan itu kepada bapak. Kenapa? Karena hatinya itu sudah tertutup. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka itu ada marid, ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Kemudian Allah tambahkan lagi penyakit itu. Kenapa? Karena mereka tidak berupaya untuk membersihkan penyakit itu. Semakin Allah tambahkan, hingga hati itu ditutup rapat oleh Allah. Kalla bal rana ala qulubihim ma yaksibun. Sekali-kali tidak, karena hati mereka itu sudah ibaratnya botol itu sudah disegel, Pak. Sudah disegel. Tidak ada manfaatnya sama sekali ketika kita memberikan nasihat. Itu sekali lagi saya sarankan, ya, itu untuk diadakan di sini kajian tazkiyatun nufus. Itu sangat penting. Ya, karena akidah, adab akhlak dengan tazkiyatun nufus itu tidak bisa dipisahkan. Semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Yatluna kitaballah, kemudian apa? Yatluna kitaballah, kemudian wa yuzakkihim, ya. Yaitu mensucikan diri mereka. Tugas Nabi itu adalah mensucikan diri mereka, yaitu dengan tazkiyatun nufus. Al-Quran dibacakan oleh Nabi, kemudian Nabi SAW mensucikan diri mereka dengan pelajaran tazkiyah. Baru kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Baru kemudian diajarkan ilmu-ilmu isi dari Al-Quran dan isi dari sunnah Nabi SAW. Baru itu konsep pendidikan dari Allah sendiri itu. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang disampaikan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yang terakhir itu adalah ada orang yang datang ke majelis ilmu, ya, akan tapi sebagaimana mereka gelas yang kosong, ya, gelas yang kosong tidak diisi apa-apa, ya. Ini ibaratnya adalah mereka yang memiliki hati, akan tetapi hati mereka tidak stabil keadaannya, ya. Mereka mungkin datangnya itu disebabkan karena diajak, bukan disebabkan karena keinginannya, bukan karena keinginannya. Maka gelas yang kosong itu tidak ada manfaatnya tanpa diisi dengan air. Begitu juga dengan hati kita. Ketika datang ke majelis ilmu, kalau tidak ada keikhlasan niat di situ, maka percuma. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi bahan renungan buat kita semuanya, ya, untuk kita mendapatkan tentunya nanti gelar husnul khotimah di akhir daripada kehidupan kita, yang kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amitna
mautas syuhada. Ya Allah, wafatkanlah kami di atas kesyahidan di sisimu. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.